Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam semua kaum muslimin dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga usahanya lancar, rezekinya bertambah dan semakin berkah. Pada video kali ini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 155 dan serta kandungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah mewahyukan surah Al-Baqarah ayat 155 kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menerima ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sering kita bacakan ketika kita bertakziah dan kita ditakziahi, yaitu sebagai pengingat kepada ahli musibah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan kepada orang-orang yang ikhlas dan sabar menerima ujian Allah. Dalam ayat ini Allah memberikan ujian berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kita menyadari bahwa dalam diri kita selalu ada ketakutan dalam berbagai hal, tidak lain karena keimanan kita kurang, kesabaran dan keikhlasan kita belum seutuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti takut kelaparan, kekurangan harta. Sekian lama kita bekerja, selain nafkah keluarga, kita membelikan harta, baik emas, perak, rumah, mobil, perkebunan atau hewan ternak. Itu semua untuk masa depan kita, anak kita dan cucu kita. Akan tetapi masih saja tetap kurang dan takut kehilangan semuanya. Ketika ayat ini turun karena Allah mewajibkan zakat, banyak yang takut berkurang hartanya karena mengeluarkan zakat. Padahal Rasul tidak meninggalkan harta waris kepada keturunannya atau anaknya, kecuali ia hanya meninggalkan sedekah sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mewariskan sesuatu yang beliau tinggalkan adalah sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Fatimah pernah bertanya kepada Abu Bakar tentang warisan ayahnya. Abu Bakar menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kami tidak diwarisi karena harta yang kami tinggalkan adalah sedekah." Kemudian tentang jiwa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kita diberi ketakutan akan kehilangan yang kita cintai, anak kita, istri kita, teman kerabat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW waktu itu kehilangan istrinya yang tercinta. Siti Khadijah merupakan pebisnis yang sukses
Beliau digolongkan sebagai orang yang terkaya di Mekah dan Madinah. Kekayaan Khadijah tidak digunakan untuk keperluan dunia saja, melainkan juga untuk dakwah agama. Beliau merelakan seluruh hartanya untuk dijadikan modal dakwah, memperjuangkan agama Islam. Bagi Rasulullah sendiri, Khadijah adalah sosok yang sangat istimewa. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah pun menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Dari hadis tersebut, Rasulullah memuji peran Khadijah yang amat berarti dalam Islam. Sebagai istri Rasulullah, beliau rela mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, detik-detik saat Khadijah merasa ajalnya semakin dekat, ia memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah, putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan serbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Khadijah pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Khadijah didekap dengan perasaan pilu dan sedih yang teramat sangat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah sangat bersedih, dan ditambah pamannya telah meninggal dunia, dan Rasulullah semakin bersedih. Dalam kesedihan itu, Rasulullah SAW, seorang nabi yang selalu bertawakal, yang selalu berzikir, yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di dalam kesabaran, dan Allah memberinya sebuah balasan yang istimewa, yaitu Allah memberangkatkan Nabi Muhammad, yaitu Isra dan Mi'raj. Dan dari situ dapat kita pelajari bahwa dari suatu kesabaran akan mendapatkan balasan atau sesuatu yang istimewa. Allah memberikannya kepada kita. Dan begitu juga buah-buahan bagi yang usahanya bertani, baik tanaman muda. Begitu juga buah-buahan bagi yang usahanya bertani, baik tanaman muda, buah-buahan, sayuran yang hasilnya sebagai nafkah keluarga kita. Kita pasti ketakutan akan diserang hama, penyakit tanaman, sehingga kita tidak menghasilkan dari apa yang kita tanam. Ketakutan itu hanya sedikit yang diberikan Allah kepada kita. Kalimat yang sedikit dalam surah Al-Baqarah ayat 155 untuk menyaring siapa saja orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam mengarungi kehidupan ini. Orang yang sabar dan ikhlas, Allah akan memberikan ganjaran sesuatu yang istimewa kepada kita, kepada orang-orang yang sabar, yaitu pahala, dan Allah akan membalasnya dengan surganya. Mari kita selalu berdoa meminta bimbingan, petunjuk dari Allah agar kita menjadi orang-orang yang sabar dalam berbagai hal masalah mengarungi kehidupan ini. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat video-video yang terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang ikhlas dan sabar